Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Patut kita bersyukur dan bersukacita selalu karena Tuhan itu baik dan kebaikannya terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita hari demi hari. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada bersama menyertai kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan melindungi kami, serta memberkati kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal 75. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 75 ayat 7-8. Tertulis demikian. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu, dan ditinggikannya yang lain. Saudara dikasihi Tuhan, Jean Francis Millet, seorang pelukis terkenal dari Prancis, di awal karirnya melukis gambar-gambar wanita dalam keadaan tanpa pakaian, sebagaimana yang dilukis oleh para pelukis pada zamannya, karena lukisan seperti itulah yang paling laku pada waktu itu. Tapi suatu ketika, Millet menyadari bahwa lukisan yang demikian tidaklah baik, dan akhirnya ia memutuskan untuk melukis suasana pedesaan dan pertanian. Millet dan istrinya yang saat itu dalam kondisi miskin mengira bahwa tidak akan ada orang yang menyukai lukisan-lukisan yang dibuatnya. Tapi pada kenyataannya, lukisan-lukisan suasana desa dan pertanian dari Millet menjadi laku dan begitu diminati. Millet pun menjadi pelukis yang terkenal di dunia sebagai painter of peasants yang berkaitan dengan suasana dan tema pertanian. Saudara yang dikasihi Tuhan, promosi, kenaikan atau peninggian datangnya adalah dari Tuhan. Biarpun seseorang sudah berusaha mati-matian dengan cara-cara yang dia pikir dapat membuatnya dipromosikan, tetap kalau Tuhan tidak berkehendak, maka ia tidak akan naik. Tapi kalau memang sudah menjadi kehendak Tuhan, dan orang yang benar tetap setia serta melakukan yang terbaik, maka ia pasti akan ditinggikan Tuhan pada waktunya. Dalam Mazmur pasal 75 ayat 7-8 ini, kita membaca, sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu, dan ditinggikannya yang lain. Dari ayat ini saudara jelas kita mengerti bahwa promosi dan peninggian, kekuasaan tidak datang dari manapun atau dari siapapun di bumi ini. Karena tidak ada yang meninggikan seseorang selain dari Tuhan sendiri, yang adalah hakim yang benar di atas semuanya. Selain promosi dan peninggian, hukuman juga berasal dari Tuhan yang ditujukannya kepada orang-orang yang fasik. Jadi Tuhan mengangkat orang yang setia dan benar dan merendahkan orang yang berbuat curang dan hidup dalam kefasikan. Kita lihat di dunia ini saudara, ada banyak orang yang berlomba-lomba untuk menjadi yang nomor satu, ingin menjadi terkenal, ingin mendapatkan predikat yang terbaik, ingin memiliki jabatan yang tertinggi, ingin dipuji dan dihormati, ingin menjadi orang yang dipilih, dan segala keinginan yang berhubungan dengan apa yang disebut dengan harga diri secara manusia. Sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, kita tidak mencari itu. Itu bukanlah obsesi kita. Kerinduan kita adalah melakukan kehendak Tuhan, taat, menuruti apa yang menjadi firman Tuhan, dan selalu berserah pada pimpinan Roh Kudus. Kita percaya bahwa Tuhan memegang kendali dan berdaulat atas semuanya, dan hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan. Kita tidak boleh menggunakan cara-cara yang licik,
yang terselubung dengan berbagai manipulasi yang jahat. Kita tidak boleh melakukan cara-cara yang kotor untuk membuat kita dipromosikan atau melakukan berbagai tindakan yang jahat lainnya. Bagian kita yang perlu selalu kita lakukan adalah hidup jujur dalam kebenaran dan keadilan dan melakukan yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang menunggu-nunggu dipromosikan, menunggu-nunggu rencana kenaikan agar terwujud. Mungkin kita juga saat ini ada yang sedang mengikuti suatu ujian atau proses dan semacamnya. Peganglah prinsip hidup yang benar, agar kita selalu melakukan yang terbaik, tidak melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Tapi sebaliknya, melakukan perkara-perkara yang dikenan Tuhan, dan kita menjalani hidup dalam iman dan sukacita, karena Tuhan selalu beserta dan menolong kita, termasuk juga dalam hal promosi dan peninggian. Kita percaya semuanya itu sudah diatur Tuhan, dan rencana Tuhan yang baik pasti akan tergenapi tepat menurut waktu Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, tetap setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Sekalipun kecil, sekalipun kelihatan tidak berharga, tetap setia hidup dalam kebenaran dan kejujuran. Promosi dan peninggian akan datang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, menyadarkan bahwa Tuhanlah yang memberikan promosi, Tuhan yang meninggikan dan mengangkat setiap kami. Kami sadar kehendak-Mu bagi kami adalah hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran dan keadilan, setia melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Meskipun itu kelihatan kecil dan nampak tidak berharga, tapi kami mau setia mengerjakannya bagi kemuliaan Tuhan. Tepat pada waktunya menurut waktu Tuhan, kami percaya promosi, peninggian, kenaikan itu akan datang dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa agar Tuhan melawat dan menilik satu persatu dari tempat yang maha tinggi, serta menjamah yang sakit, menyembuhkan, menguatkan, menyempurnakan tubuh setiap kami. Dan Tuhan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan, masalah dan persoalan. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami jawaban dan berkat Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.